Hai, halo teman-teman semua, berjumpa kembali bersama kami dalam perjalanan kali ini. Teman-teman, hari ini ada yang spesial, kami sudah menyiapkan beberapa pantun. Let's check it out. Bangun pagi ku terus mandi, tidak lupa menggosok gigi. Salam dan selamat di pagi yang cerah ini untuk Bapak, Ibu, teman-teman, adik-adik semua yang ada di sini. Bunga sekuntum itu bunga melati, putih berseri harum baunya. Assalamualaikum dan selamat pagi. Semoga hari ini sehat dan bahagia. Amin. Oke teman-teman, di pagi yang cerah ini kami akan berolahraga ke Gelora Bung Karno. Nah teman-teman, seperti biasa untuk masuk ke tempat umum termasuk di Gelora Bung Karno, kita harus cek peduli lindungi terlebih dahulu. Nah di sini ada ibu-ibu yang sedang berolahraga. Semangat banget ya. Jadi kita yang muda-muda yuk jangan mau kalah nih untuk olahraga. Karena di dalam tubuh yang sehat terdapat jiwa yang kuat. Ya, harus kuat guys menghadapi kehidupan di masa sekarang. Jadi curhat ya. Oke, kita lanjutkan. Jadi teman-teman setelah masuk melalui aplikasi Peduli Lindungi, di sana nanti akan terlihat berapa jumlah kapasitas Gelora Bung Karno dan berapa jumlah pengunjung yang sudah hadir. Jika sudah melebihi kapasitasnya, maka tentu saja kita harus ngantri dulu masuk ke dalam. Tapi sejauh ini selama kami datang ke sana, sepertinya belum pernah over capacity ya, atau kitanya mungkin yang tidak update. Dan teman-teman, sekarang ada yang baru dari Gelora Bung Karno, di mana kita bisa berolahraga di bagian dalam lapangan sepak bola. Persyaratannya nggak ribet. Kalau misalnya teman-teman mau masuk, tinggal mengikuti protokol kesehatan dan ada pembayaran sebesar Rp100.000, dan menurutku itu sangat wajar sekali. Akhirnya sudah bisa masuk ke Gelora Bung Karno. Maaf agak udik ya. Maklum, pertama kali nih ngeliat Gelora Bung Karno secara langsung guys. Alhamdulillah. Oke guys, hari ini kita bukan hanya sekedar olahraga saja, tapi kita akan berbincang-bincang dengan narasumber kita. Dan kita akan menggali lebih dalam terkait dunia jurnalis, dunia broadcasting. Seperti apa cerita selengkapnya? Yuk saksikan setelah adegan berikut ini. Halo Mona, apa kabar? Ya, oke guys, ini adalah anak rantau dari Padang, Sumatera Barat yang sekarang sudah berada di ibu kota. Mon, bisa cerita ke kita, dulu Mona jurusan apa sih Mon? Dulu jurusan Kuliahnya? Sastra Indonesia Di? UNP. Jadi aku kuliah di Universitas Negeri Padang. Iya, buat teman-teman yang belum tahu ya. Letaknya itu di Kota Padang, Sumatera Barat. Oke, jurusan Sastra Indonesia. Jadi di jurusan Sastra Indonesia itu aku baru tahu juga sih Kak, setelah tamat SMA. Ternyata di Sastra Indonesia itu kita belajar ilmu komunikasi, terus ada belajar jurnalistik, film, drama gitu ya, soal kebahasaan yang udah pasti. Jadi aku ambil jurusan itu karena memang ingin fokus di bidang jurnalis. Sebelumnya udah coba lagi ke universitas lain yang memang fokus ke ilmu komunikasi atau ilmu jurnalistik, tapi ya, belum jodohnya di situ. Alhamdulillah dapat di UNP. Oke, Mona mencintai dunia jurnalistik ini, kemudian suka nge-MC, baik itu ya broadcasting gitu ya. Itu udah dari zaman kapan? Jangan-jangan sejak kecil nih? Katanya sih sejak kecil. Sejak kecil ya? Ngomong-ngomong gitu ya. Dulu pernah ini ya, pakai sisir terus ngomong sendiri. Gimana? Coba cerita dong. Botol gitu. Kalau kata orang tua sih ya, kalau dari kecil emang udah conde gitu, itu bahasa daerah di salah satu daerah Solo tuh, conde itu kayak cerewet gitu Kak. Jadi emang apapun itu dikomentarin, ada lihat satu hal itu dideskripsikan panjang-panjang. Jadi emang udah dari kecil kayak gitu. Ya gitu deh kalau misalnya. Jadi pernah gimana, contohin dong. Halo pemirsa, sekarang saya di gitu-gitu ya. Misalnya ada yang berantakan kan gitu kan, ada sesuatu yang berantakan. Tahu nih siapa yang buang-buang sampah di situ, masih ada orang yang misalnya di situ tuh ada Karani gitu kan. Langsung dibilang, ternyata pemirsa Karani itu kotor. Kenapa dia kotor? Karena dia buang sampah di sini. Apa aja sampahnya? Ada sampah ini, sampah itu, nah kayak gitu. Dari kecil gitu ya, Masya Allah. Terus man, pernah jadi MC juga nggak zaman sekolah dulu? MC mulai dari SD udah mulai MC kayak acara-acara anak-anak gitu, terus acara lomba-lomba yang memang sebenarnya aku awalnya sih dari MC
non formal itu yang acara ulang tahun itu cuma sebentar. Setelah itu banyaknya ke formal sih, dari kecil emang udah fokusnya ke formal, SMP formal, SD, SMP, SMA, kuliah. Jangan-jangan selalu jadi protokol upacara bendera nih di sekolah. Benar, sampai OSIS juga dulu kan, padahal aku pengen banget tuh Kak baki atau misalnya pengibar bendera pasukan 17 gitu kan, tapi sekolah nggak mau pas itu OSIS, pokoknya MC aja gitu. Karena sepertinya guru-guru juga mulai melihat bahwa potensi Mona itu di dunia per MC-an. Amin ya. Terima kasih guru-guru. Terus Mon, sampai akhirnya tamat SMA, masuk kuliah jurusan sastra, mengambil spesifikasi jurnalistik. Pernah menjadi penyiar radio juga kabarnya? Sampai radio itu aku dari ya. SMP, dari SMA. SMA ya. Oh, boleh cerita ke kita? Jadi berawal hanya dengar radio, terus main ke situ, terus ngobrol-ngobrol sama salah seorang penyiarnya. Terus penyiarnya bilang, daripada ngobrol-ngobrol sendiri gitu nggak ada yang dengar gitu kan. Saya dengar cuma orang kiri kanan, mau nggak gabung di radio Saulunta FM dulu namanya. Ya udahlah, di situ mulai gabung, namanya di situ dulu Ica gitu kan. Oke, Ica. Iya, acaranya itu soal berita-berita sepekan gitu kan. Jadi emang udah soal berita-berita, terus ada acara musik. Jadi memang dari awal di radio juga kalau emang masuk broadcastnya. Oke, kemudian sampai akhirnya masuk ke televisi di Sumatera Barat, TVRI Sumber ya, sampai ke nasional. Sekarang ceritain dong kita, gimana sih prosesnya, Mon? Prosesnya sebenarnya 2016 itu setelah aku ikut duta bahasa dulu, itu gabung dulu di radio Kak. Jadi gabung di radio fokus beberapa bulan, cuma karena itu harus ngerjain film, tugas kuliah, jadi nggak fokus lagi di radio. Nah selagi kosong ada tawaran nih dari Bang Oki Satria sekarang di TVRI Nasional. Katanya TVRI lagi butuh penyiar, coba daftar dulu di situ. Terus kan daftar di TVRI Sumbar, akhirnya diterima 2017 sudah mulai siaran sampai 2021. Jadi aku kuliah, paginya kuliah sampai siang sore itu siaran. Gitu. Dan di RRI udah enggak lagi, karena pas itu emang udah izin baik-baik sih di RRI-nya karena memang fokus film gitu. Tapi setelah film selesai, kebetulan ada tawaran untuk coba lamar di TVRI. Oke, terus di TVRI dulu programnya apa aja, Mon? Program TVRI yang paling awal itu Sumbar, apa ya? Sekilas Sumbar. Terus Sumatera Barat hari ini program berita 1 jam. Alhamdulillah lama-lama itu megang dialog secara publik namanya dulu. Setelah itu ada, sebelum fokus jadi reporter di TVRI Sumbar, aku sempat ini juga Kak, jalan-jalan gitu kan, kayak Pesona Indonesia, terus acara-acara Minangkabau yang jalan-jalan keluar. Oke. Bisa ya kalau lihat suaminya jalan ya. Maksudnya gimana sih gak fokus? sorry, takut suaminya nanti diambil Lydia. Nanti ada Lydia, takut. Iya, it's my dream, not her. 2019 gabung jadi reporter di tim redaksi TVRI sampai 2021. Oke. Terakhir dari 2021. Oke. Terus sampai akhirnya Mona bisa ke nasional. Sekarang gimana sih ceritanya, Mon? Nah ini merupakan salah satu yang tak terduga-duga juga sih, kayak di akhir tahun, kayaknya ini hadiah di akhir tahun 2021. Karena sejak kuliah emang pengen juga kerja di nasional, udah punya target umur 25 atau 26 itu udah berkarir di nasional. Dan alhamdulillah di akhir tahun 2021 bulan November kayaknya itu ada informasi juga dari, lagi-lagi dapat dari relasi itu kayak Maya Karim dari Masyawal juga di TVRI Nasional. Kominfo lagi buka lowongan, posisinya ini gitu kan, dia mintanya yang udah berpengalaman di bidang jurnalistik. Alhamdulillah coba, tapi nggak terlalu ambis gitu karena udah sempat beberapa kali kirim ke nasional juga, ada yang nggak keterima, ada yang akan keterima tapi nggak bisa ke Jakarta karena memang harus menyelesaikan pekerjaan di Sumatera Barat atau hal yang lain. Jadi udah kalau keterima alhamdulillah, kalau nggak apa-apa gitu kan. Akhirnya tes beberapa kali interview, dan interviewnya itu benar-benar drama. Ada interviewnya lagi liputan, interviewnya di transportasi online segala macam, dan alhamdulillah diterima setelah beberapa kali interview itu lewat online. Jadi sekarang saya di sini. Sekarang di mana? Kantornya di mana, Mon? Kominfo, Kementerian Komunikasi dan Informatika. Mantap banget, alhamdulillah. Sesuai dengan apa yang pernah dicita-citakan di masa kecil ya. Luar biasa. Mon,
nggak jauh-jauh ya dari apa yang diinginkan waktu masa kecil. Mon, menjadi apa ya, berada di posisi Mona sekarang itu kan menjadi salah satu impian dari anak-anak sastra, jurnalis gitu kan. Kasih motivasi dong buat adik-adik, buat teman-teman deh, pesan-pesan. Pesan-pesannya itu kalau orang lain bisa, kenapa kita nggak bisa gitu Oh, ya. yeah. Dan dari awal teman-teman memang harus punya punya mimpi dulu, punya cita-cita dulu, maunya jadi apa. Kalau dari awal pengen mau jadi dokter gitu ya, ya udah jadi dokter aja terus. Nanti hambatannya itu kalau emang kita udah pasang niat pengen jadi itu, nanti apapun halangannya pasti akan bisa. Kalau kayak aku selama ini dari awal, dari kecil emang ingin jadi jurnalis gitu, emang pengen jadi penyiar berita, tampil di TV, ngobrol-ngobrol. Ya udah, nanti sepanjang perjalanan itu apapun peluang yang berhubungan dengan cita-cita kita ya masuk ke situ, coba. Jangan cuma megang airnya dikit-dikit doang, sekalian aja berenang. Kita bisa melihat keindahan apa di dalam laut. Masya Allah. Tapi jangan lupa untuk ya selalu mengikut sertakan orang tua dan doa orang tua dan juga Tuhan deh. Iya, Mon, pernah gak sih sebagai seorang anak rantau gitu ngerasain homesick? Pernah dong. Gimana itu ceritanya? 2 minggu di Jakarta Kak, Awal-awal ya. Itu rasanya pengen Sedih bukan banget ya. pengen mundur dari Kominfo, maksudnya pengen pulang deh sekali seminggu gitu kan. Pikirnya pasti kayak gitu. Karena kan. dulu di Padang gitu ya. Iya, Sekali seminggu bisa pulang ya. Bisa pulang. Jadi emang setiap saat itu kangen orang tua, rindu gitu-gitu Kak. Jadi ya telepon sih sebenarnya. Dan orang tua nggak bilang ya kalau misalnya nggak kuat pulang aja. Orang tua nggak kayak gitu. Mama sama papa ya itu baru di Jakarta gitu. Kalau misalnya di luar negeri gimana? Masya Allah, support kan. banget ya. Banget dari semua cita-cita aku dari Kalau seandainya papa mama nonton, kalau kamu mau bilang apa? ya, aku makasih sih buat papa mama yang memang dari TK mereka hanya fokus aku itu untuk belajar gitu, bukan untuk bekerja. Misalnya mereka tahu aku menghasilkan uang juga kan dari kegiatan-kegiatan di luar sana, tapi mereka memang gimana pun yang utamanya harus belajar gitu. Mulai dari les itu difasilitasin semuanya Kak, semua les, terus untuk ke sekolah semuanya, nggak sesusah apapun orang tua pada saat itu pasti untuk pendidikan mereka akan nomor 1 gitu. Mereka Masya nggak akan pernah Allah. ngeluh susah nyari uang buat sekolah, kamu nggak pernah kayak gitu. Alhamdulillah. Jadi Semoga makasih buat papa mama selalu doain, pokoknya apapun doain, ingetin terus karena kadang aku emang butuh ada kilaf-kilafnya juga. Semangatin terus. Oke. Kalau aku pengen pulang jangan diterima gitu. Di sini aja dulu biar gitu. Membangun karir ya. Mon, sekarang ada tambatan hati enggak? Mana tahu nih teman-teman kita yang nonton nanyain Mona jomblo apa enggak katanya. Itu harus ya? Ada. Harus dong, harus. Jawab. Tit. Nanti jawabannya aku share di episode selanjutnya. Terakhir closing statement dalam video ini. Terakhir. Ya intinya semangat aja sih, terus semangat aja. Kita nggak usah mikirin ini kedepannya sukses nggak ya itu nggak usah. Yang penting jalani aja dulu. Kita udah punya tujuan apa, ya udah jalani aja. Apapun hambatannya. Oke. Itulah. Siap. Terima kasih bincang-bincang bersama Mona. Semoga bermanfaat. Semoga sehat selalu dan semakin sukses. Semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke guys, tadi kita sudah dengar kisah perjuangan Mona Azhari Nisak, seorang jurnalis dari Sumatera Barat. Kisah perjuangannya luar biasa, teman-teman. Ternyata ibu kota itu benar tidak sekejam ibu tiri, asalkan kita bisa bersosialisasi dengan baik, asalkan kita tetap bisa menggunakan prinsip di ma bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Masya Allah, keren banget. Oke teman-teman, tetap saksikan perjalanan kita, keseruan kita selama berkelana di ibu kota. Dan terima kasih. Jangan juga subscribe ya guys. Dan juga YouTube kamu. Iya, namanya ada di sini. Terima
Makasih dah. Alhamdulillah selesai. Teman-teman, sangat menginspirasi sekali ya cerita dari Mona Azharinissak ini. Ternyata benar teman-teman bahwa perjuangan itu ya tidak ada yang instan. Mungkin ada tapi tidak banyak. Dan salah satunya adalah Mona, di mana beliau sudah mulai berjuang sejak di bangku sekolah dasar. Sampai sekarang sudah berada di ibu kota, mendapatkan sebagian dari apa yang diimpikan. Dan mari teman-teman semua, kita doakan semoga pekerjaan berjalan lancar, karirnya semakin meroket, namun hati, jiwa, dan pikiran tetap membumi seperti pepatah, semakin berisi semakin meredup. Teman-teman, terima kasih telah menyaksikan video singkat ini. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata. Terus saksikan perjalanan-perjalanan kita berikutnya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.